kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami akan melakukan KBM Agama Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami semua yang mengikuti KBM hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bu Yuni juga Tuhan, yang akan memberikan materi hari ini. Berkati keluarganya, berkati keluarga kami semua, sehingga dalam masa pandemi ini kami tetap sehat dan berbahagia. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam semuanya, jumpa lagi dengan saya pada hari ini untuk murid kelas 9. Terima kasih kepada Treci yang sudah mendoakan kita pada hari ini untuk KBM kita saat ini. Nah, pada hari ini kita masuk ke dalam bab keempat. Ya, bab keempat itu adalah aku dan gerejaku. Pada saat ini, di dalam bab keempat ini juga ada perubahan sedikit. Jadi, sediakan Alkitabnya dan sediakan juga catatannya, buku paketnya, dan semuanya kamu siapkan supaya kamu bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan. Setiap bagian sekarang ada pertanyaan. Jadi bukan di akhir lagi ya. Untuk anak-anakku kelas 9 dengerin ya. Jadi pembelajaran pada hari ini tidak seperti kemarin, pembelajarannya di akhir ada pertanyaan, tetapi sekarang di tengah-tengah. Oke? Nah, yang pertama yang kita bahas di dalam bab keempat ini adalah arti gereja. Arti gereja. Kata gereja di dalam Perjanjian Baru diambil dari kata eklesia. Dalam bahasa Yunani, artinya dipanggil keluar untuk menjadi murid Kristus. Kata jemaat berasal dari kata Arab, jemaah. Nah, dalam Ulangan pasal 23 ayat 3 menuliskan begini, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Kata jemaah dalam bahasa Ibrani adalah kabal. Sama artinya perkumpulan bersama. Dalam Perjanjian Baru, penggunaan istilah jemaah atau jemaat ini diungkapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Jadi, gereja dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang dipanggil Allah keluar dari dunia ini untuk menjadi miliknya dan menjadi umat kepunyaan Allah. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 menuliskan, tetapi kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi kita adalah umat pilihan Allah yang dipanggil dari kegelapan keluar dan menjadi kepunyaan Allah. Nah, di bagian yang pertama yang kita bahas ini ada satu pertanyaan adalah, catat baik-baik, apa tujuan Allah memanggil kita menjadi kepunyaan Allah? Nomor bagian yang kedua yang kita bahas di dalam aku dan gerejaku, yaitu peran gereja. Peran gereja terhadap Allah adalah Allah menempatkan gereja di tengah dunia untuk memuliakannya. Gereja memuliakan Allah melalui doa, pujian, penyembahan.
Di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23, dan menyembahnya. Yohanes pasal 4 ayat 23, dan hidup berkenan kepadanya. Gereja tidak berfokus pada keinginan jemaatnya, melainkan kepada Allah. Bagian yang kedua dalam peran gereja ini adalah sikap gereja terhadap dirinya, yaitu memikirkan cara membangun jemaatnya. Paulus menyatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Saya minta tolong salah seorang untuk membacanya. Silakan. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak dan yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajar, oleh pemain palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya yang membangun dirinya dalam kasih. Nah, dengan demikian, membangun jemaat tidak harus menjadi tanggung jawab para pemimpin gereja, tetapi juga setiap jemaat, baik jemaat anak-anak, anak remaja, anak muda, orang dewasa, sampai lansia. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Ya, yang bagian ketiga dalam bab 4 ini adalah sikap gereja terhadap dunia. Gereja memiliki misi ke dalam dan juga memiliki misi keluar, yaitu masyarakat sekitarnya. Ya, tugas yang tidak boleh ditawar adalah marturia. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dalam kisah orang Samaria yang baik hati, di Lukas 10 ayat 25 sampai 37, Yesus menghendaki agar para murid memperlihatkan kasih Allah kepada sesama. Gereja harus menolong sesama. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Menuntun orang yang berbuat salah. Lukas pasal 3 ayat 19 sampai 20. Dengan begitu peran gereja sebagai garam dan terang dunia di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 menjadi nyata bahwa kita adalah murid Kristus yang berperan di dalam gereja. Pertanyaan yang kedua, siap-siap ambil pulpennya dan catat. Apa peran gereja dalam melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus? Ya. Bagian ketiga yang kita bahas di bab keempat ini adalah aku dan gerejaku. Gereja membutuhkan peran aktif kita sebagai anggota jemaat. Banyak ungkapan orang tua mengatakan bahwa anak-anak adalah masa depan gereja. Kalau saya, kesimpulannya anak-anak, remaja, dan anak muda adalah gereja sekarang dan gereja masa depan. Ya, jadi jangan tunggu masa depan dulu baru berperan di dalam gereja. Mulai sekarang, ambil bagianmu masing-masing. Ya. Jemaat harus mengambil perannya sebagai anggota jemaat, termasuk kamu. Ya. Karena kita adalah generasi penerus gereja, masa kini dan masa yang akan datang. Kamu sebagai remaja Kristen
harus aktif dalam gerejamu masing-masing. Setiap kita memiliki kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12a mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Banyak orang muda yang di dalam toko Alkitab ini yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ya, ada Yusuf, ya, ada Daniel, ya, dan banyak lagi. Timotius juga masih muda dipakai oleh Tuhan. Ya. Jadi di sini kamu adalah seorang remaja Kristen harus bisa mengambil bagian di dalam gerejamu. Ya, apapun itu. Mereka dulu juga yang dipakai oleh Tuhan bukan orang-orang yang mampu, bukan orang-orang kaya, bukan. Tetapi mereka adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan dan Tuhan memampukan mereka untuk melayani. Oleh karena itu, kita harus belajar taat dan peka akan kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Masa muda adalah masa yang indah untuk memulai pelayanan. Kehadiran kita sebagai kaum muda sangat berarti bagi gereja. Kita diciptakan Allah untuk melayani dan mengasihi. Seperti lagu Roh Kris Satoe kita. Ya. Pertanyaan yang ketiga sekarang. Apa saja peranmu di gerejamu? Yang keempat, jelaskan pengertian gereja. Ya, jelaskan pengertian gereja. Silakan catat baik-baik dan kirim di classroom. Saya tunggu sekarang. Laurentius, silakan berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan mengaruniakan kami kesehatan hingga saat ini ya Tuhan, sehingga kami bisa menjalani KBM online kami pada hari ini ya Tuhan, tanpa terjadi suatu masalah apapun ya Tuhan. Semoga dengan KBM online ini kami semakin mengenal dirimu dan juga semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekiranya ini saja doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.